Nah, ini untuk generasi royalti ya, Bapak Ibu bisa dilihat. Ini di slide yang saya kirim, itu ada generasi royalti. Generasi royalti ini adalah bonus yang diberikan dari omset pembelian plan B grup Anda selama 1 bulan. Nah, pembelanjaan pribadi dihitung sebagai bonus generasi 0 ya. Nah, bonus generasi berlaku sampai 20 generasi. Maksud 20 generasi itu sampai ke tingkat kedalaman 20 generasi. Nah, maksudnya generasi itu seperti apa? Nah, contoh misalnya Pak Hoki itu mensponsori Pak Hendy, berarti Pak Hendy itu generasi keberapa Pak Hoki? Generasi pertama ya? Oke. Satu Pak, pertama. Nah, ini generasi pertama ya, G1, berarti ini Pak Hendy. Nah, apabila Pak Hendy ini mensponsori satu orang, berarti Pak Hendy mempunyai G1. Nah, Pak Sebelum menonton videonya, alangkah baiknya rekan semua menekan tombol subscribe dulu dan tekan loncengnya agar mendapatkan update terbaru dari bisnis sinergi. Terima kasih. Halo. Mbak, belum Pak. Nah, ini saya akan bagikan terkait yang pertama, janji yang saya tadi di grup terkait yang materi. Nanti untuk yang pembuatan link Bitly bisa disampaikan malam ini juga, sangat mudah sekali. Cuman yang pertama itu repeat order ya. Sekalian ini saya sedang di Zoom meetingnya, nanti bisa ditayangkan langsung di YouTube channel, bisa menjadi apa namanya tuh, ke calon mitra atau ke mitra 2 sekali lah ya, minimal gitu, atau artinya 2 minggu sekali lebih bagus. Tadinya kan jadwal hari Rabu, cuman kalau misalnya di bulan suci Ramadan ini ada beberapa kegiatan harus tarawih dulu, makanya agak sedikit malam nih jam 21, tapi tidak akan menyurutkan semangat, insya Allah tetap kita istiqomah. Iya betul. Oke, langsung saja. Nanti kita sambil ini ya Pak Hoki tanya jawab ya. Nah, ini untuk yang repeat order ya. Saya langsung di-share saja materinya. Mudah-mudahan bisa dipahamin. Ini untuk materi dasarnya mah udah. Saya langsung saja ke repeat order ya. Nah, ini untuk generasi royalti ya. Bapak Ibu bisa dilihat. Ini di slide yang saya kirim, itu ada generasi royalti. Generasi royalti ini adalah bonus yang diberikan dari omset pembelian plan B grup Anda selama 1 bulan. Nah, pembelanjaan pribadi dihitung sebagai bonus generasi 0 ya. Nah, bonus generasi berlaku sampai 20 generasi. Maksud 20 generasi itu sampai ke tingkat kedalaman 20 generasi. Nah, maksudnya generasi itu seperti apa? Nah, contoh misalnya Pak Hoki itu mensponsori Pak Hendy, berarti Pak Hendy itu generasi keberapa Pak Hoki? Generasi pertama ya? Oke. Satu Pak, pertama. Nah, ini generasi pertama ya, G1, berarti ini Pak Hendy. Nah, apabila Pak Hendy ini mensponsori satu orang, berarti Pak Hendy mempunyai G1. Nah, Pak Hoki mempunyai G2. Nah, seperti itu kan. Terus berlanjut ya. Nanti kalau misalnya mitranya Pak Hendy mendapatkan satu lagi atau member, berarti ini G3 ya. Dan seterusnya. Sorry, berarti ini G1-nya Pak Hendy, G2-nya Pak Hendy. Nah, kalau ini G3-nya Pak Hoki, ini G2-nya Pak Hoki. Nah, seperti itu ya. Sampai ke tingkat kedalaman 20 generasi, ini sangat jauh sekali kalau menurut saya. Nah, ini untuk potensinya seperti apa sih? Yang dimaksud royalti ini? Nah, ini untuk jangka panjangnya. Jadi di bisnis sinergi yang jangka panjangnya ini, selain dari bonus pasangan. Kalau bonus pasangan itu harus didapatkan closing ya, closing beberapa paket ya. Nanti akan terjadi bonus pasangan sebesar Rp50.000. Kalau misalnya untuk royalti,
ini dari repeat order. Contoh misalnya kita belum mendapatkan peringkat sama sekali ya. Kita mendapatkan Rp5.000 per satu repeat order ya. Sampai generasi kedalaman 20 begitu. Nah, kalau misalnya ada 5 orang yang repeat order, ya lumayan lah ya. Bisa buat beli tajil. Tapi itu dibayarnya per minggu ya, per minggu di hari. Ada yang pernah dapat royalti nggak, Pak? Belum, Pak. Belum pernah ya. Nanti dibayarnya per hari Rabu. Iya. Nah. Sudah, cuman saya nggak kecek sama saya. Begitu. Oke. Nah, saya scroll lagi ya. Nah, ini untuk yang leadership royalty. Nanti kita, kalau misalnya ada yang kurang paham, bisa langsung ditanyakan aja, Pak, ini maksudnya gimana? Royalti kepemimpinan ini adalah royalti dari omset pembelian FO dan RO. Jadi terakumulasi ya. Grup Anda diberikan ketika prestasi peringkat mitra Anda sama atau lebih tinggi begitu. Nah, contoh misalnya untuk yang new leader itu 100 pasang, kita bisa mendapatkan leadership royalty. Coba bisa dilihat di ini ya, di websitenya itu udah sangat lengkap sekali untuk leadership royalty-nya berapa. Kalau misalnya ada yang FO dan RO terakumulasi per bulan ya. Nanti ini saya akan jelaskan di slide selanjutnya ya. Yang penting paham dulu untuk yang masalah royalty gitu. Nanti saya juga akan langsung masuk ke website yang punya saya. Ada beberapa yang belum sedikit difahamin apa sih maksudnya basic, regular, ada yang bisnis dan sebagainya ya. Untuk repair order sih sangat sederhana sekali ya. Sederhana sekali, jadi hanya mendapatkan Rp5.000 per satu repeat order. Itu untuk yang tanpa peringkat. Untuk yang tanpa peringkat, kalau misalnya udah punya peringkat new leader itu besar Rp15.000. Iya. Oke. Iya, besar sekali itu, Pak. Mantap. Besar, Pak. Ya, kita sebenarnya sih di usaha ini, contohlah misalnya kita mempunyai relasi dan mendapatkan project, banyak sih yang udah goal juga di project. Ada yang kelapa sawit misalnya berapa hektar, 500, ternyata repeat ordernya 500 RO begitu. Ya kita kalau misalnya udah peringkatnya new leader atau tanpa peringkat saja berarti kan lumayan, 500 dikali Rp5.000 begitu. Nah itu bisa menjadi passive income begitu. Ya. Nah, itu bisa dikembangkan. Ataupun misalnya kita akan repeat order. Nah repeat order itu bisa dilakukan oleh kita sendiri. Kita juga bisa mendapatkan poin. Caranya seperti apa? Saya akan share sedikit ya. Nah. Misalnya Pak Hoki ini saya sedikit buka paradigma dulu ya. Jadi untuk di bisnis di PTBS ini kita sebenarnya tidak merekrut member juga, bisa mendapatkan poin begitu. Caranya seperti apa? Ya contoh misalnya ini tim kita tuh ya dua-duanya keluarga, ini istri ya, ini anak misalnya. Nah ternyata kita mau beli produk senilai 15 juta misalnya ya. Nah 15 juta berarti berapa poin? 10 poin. Nah contoh kan nanti bisa di sini atas nama si B misalnya, di sini atas nama si A. Oke. Nah nanti Pak Hoki ini bisa ditembakkan untuk yang si repeat ordernya yang 15 juta ini. Nanti poin masuk ke sini 10 dan mendapatkan repeat ordernya Rp5.000 dikali 15. Nah seperti itu. Nah ini poin juga kan dapat tanpa kita rekrut member, karena beda multi levelnya di sini ya. Kelebihannya itu kita tanpa rekrut member juga bisa mendapatkan mokes ya, seperti itu mekanismenya.
begitu. Selain kita mendapatkan poin, kita mendapatkan royalti ya, Rp5.000 per repeat order. Itu tanpa peringkat. Itu untuk yang sederhananya. Ya. Nanti mungkin untuk yang Pak Haji ya, Pak Haji Suwardi, selamat datang Pak. Bisa disimak dulu untuk materi yang mungkin terlalu cepat ya, karena repeat order ini untuk materi yang keempat ya di Kopdar yang sekarang itu. Nanti untuk yang masuk ke website energi nanti saya langsung disampaikan juga. Nah, seperti itu Pak Hoki, Pak Hendy, ada pertanyaan Pak untuk terkait yang ini, yang perhitungannya? Nggak ada Pak. Udah oke ya? Next. Oke, next, siap. Nah, sebentar ya, saya akan share terkait yang website punya saya nih. Saya langsung buka aja ya. Buka aja. Bentar. Pak Hendy udah pernah login ke website Sinergi, Pak? Sering, Pak. Sering. Oh, sering. Alhamdulillah. Nanti saya sedikit bahas ya. Lihat. Sambil kita belajar bareng, Pak. Saya juga kadang lupa. Kemarin belajar juga, aduh. Kadang suka ada yang baru gitu kan, yang RO yang baru. Bentar. Kadang ID saya juga lupa lagi nih. Di monitor Pak Suwardi. Selamat malam. Kedengaran nggak Pak? Suara saya. Malam. Ya, gimana Pak kabarnya Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah. Iya, salam kenal Pak. Oki Pak dari Tangerang. Oke, selamat malam Pak Uki. Iya, selamat bergabung Pak di Job Meeting malam ini Pak. Mudah-mudahan bisa kedepannya kita selalu bisa berinteraksi lah walaupun jarak jauh ya Pak. Oh ya Pak Uki ya. Iya, oke. Kalau ada yang Baik. sulit yang mau ditanyakan silakan bisa ditanyakan Pak di kita sama rebuk-rebukan di Job Meeting ini aja Pak. Ya Pak Suhadi. Ini kebetulan kemarin saya masuk bergabung ini. Oh ya, baru kemarin ya. Bagus Pak, luar biasa sekali. Keputusan yang tepat Pak di bisnis ini Pak. Buat masa depan Pak. Kebetulan saya Join di kita, Pak. Bapak waktu itu pernah beli juga produknya, Pak, 2 box. Itu beli dari mana, Pak? Mohon maaf, Pak. dari Pak Derry. Dari Gary. Pak Derry. Tapi Bapak belum join membernya, Pak ya? Cuma eceran saja ya? Belum, cuma saya lihat di Facebook. Saya nanya-nanya gimana caranya. Terus Pak Derry kirim 2 tube. Dikirim dulu. Saya percaya karena dia kirim tanpa transfer uang.
Setelah saya terima, saya bilang berapa nilainya, disampaikan, saya transfer ke sana. Setelah saya ikuti terus, saya lihat di grup WA, perkembangannya saya lihat itu banyak teman-teman yang berhasil. Hanya saya putuskan untuk menjadi bergabung di Eco Farming gitu. Baik, baik Pak. Untuk kemarin pengaplikasiannya di lahan apa Pak? Mohon maaf untuk yang 2 tubo itu Pak. Dan untuk pengaplikasian yang keberapa sekarang Pak? Itu ya kemarin itu mungkin salah saya punya aplikasiannya karena saya campur dengan air kelapa. Nah, cuman estimasi lebih 10 hari baru saya gunakan. 10 hari Pak ya? Ya. Tapi kan saya punya lahan cukup berjauhan, ada dua lokasi. Yang satu jaraknya kurang lebih 60 km dari rumah, ke yang satu kurang lebih 30 km. Nah itulah saya kasihkan ke Jahe Merah. Tapi sampai saat ini saya belum ke lokasi lain karena cukup jauh kan. Baik, baik Pak. Jadi, mungkin kalau saya pulang dari Makassar, saya ke sana, kan masih ada 1 tube saya belum gunakan. Baik Pak. Untuk dan ini, produknya ini itu untuk produk yang awal dibeli Pak, itu yang bentuknya sama seperti yang saya kirim sekarang atau yang eco farming tipe yang lama Pak? Belum saya buka, ini yang kita kirim, saya terima tadi, belum saya buka. Masih di kardus. Yang 30 gram itu, 1 tube. Ya, betul Pak. Nanti di dus itu Pak, saya udah kirim yang pertama proposal, yang kedua ada buku eco farming Pak. Yang ketiga itu ada preview bisnis ya dari PT BES, itu free chat. Bapak bisa gunakan untuk bahan referensi untuk yang eco farming. Bukunya itu udah sangat lengkap sekali. Dari mulai cara pengaplikasian eco farming 1 tub untuk menggunakan 1 liter, menggunakan pelarutnya bisa air kelapa atau molase dan sebagainya, itu udah sangat lengkap sekali di buku, bisa Bapak pelajarin. Ataupun ada yang kurang paham boleh di-share di grup atau langsung ke saya. Nanti bisa saya sampaikan terkait yang pengaplikasian si eco farming begitu Pak. Nah nanti misalnya rencana awal untuk pengaplikasian yang rencana ke depan Bapak akan ini untuk lahan apa Pak? Mohon maaf Pak. Saya punya lahan kan sudah ada tanaman dalam bermacam-macam. Ada cengkeh, ada durian, ada rambutan. Pokoknya lebih dari 20 macam itu tanaman dalam. Saya akan gunakan yang saya pesan ini, saya akan gunakan untuk pribadi. Nanti kalau hasilnya memuaskan, saya akan sampaikan ke tetangga kebun bahwa inilah yang saya pakai. Betul Pak. Yang dan penting kemarin juga tepat Pak. Kemarin juga itu ada yang sudah atas nama Rusdi, saya lewati, dia bilang ada penghemat BBM. Nah, kebetulan saya lewat, saya beli dia punya Eco Racing. Eco Racing, ya. Ya, saya beli, dia bilang ada harga 250, saya beli. Saya coba di mobil hardtop saya, tapi saya belum tahu hasilnya. Saya masukkan dua saset, saya kasih full tangki 60 liter, tapi saya akan kasih masuk bengkel dulu mobil karena medan di lahan saya cukup berat. Baik Pak. Nah ini yang pertama mungkin langsung produk Eco Racing bisa diaplikasikan langsung ke kendaraan Bapak yang kemarin kita sedikit bahas Pak ya. Ya. Nah itu untuk kapasitasnya betul Pak, 1 tablet itu 20 sampai 30 liter. Untuk penggunaan pertama itu direkomendasikan oleh PT BES itu 20 liter Pak.
20 liter untuk satu tablet ya atau satu sachet. Nah itu kan untuk eco racing itu ada yang motor, ada yang mobil. Sebenarnya sih sama Oh, Pak. Formulanya kandungannya kalau sama. untuk Cuman untuk Mobilio berapa tablet kita kasih masuk? mobilnya itu kapasitas berapa liter Pak maksimumnya Pak? Satu tangkinya. Tidak salah 250.000 kita 50. isi sudah full. Full tangki. 250.000. Estimasi kurang lebih 40 literan mungkin Pak ya. Kemungkinan begitu karena saya pakai Mobilio yang ke Makassar. Mobilio. Nah itu untuk awal boleh digunakan 2 tablet Pak, 2 tablet untuk awal, tapi Bapak full tank, betul-betul full tank Pak. Nah nanti untuk yang pemakaian kedua itu cukup satu tablet saja Pak. Nah fungsinya buat apa? Untuk menghilangkan dulu kerak di dalam tangki, di ruang bakar, supaya betul-betul bisa dibersihkan, karena mungkin dengan jarak umur kendaraan atau dan sebagainya itu untuk tangki dan sebagainya pasti kotor Pak, begitu. Nah itu untuk fungsinya eco racing harus digaris bawahi ya Pak Hoki dan Pak Hendy yang selainnya. Eco racing itu bukan penghemat bahan bakar, itu hanya efek sampingnya saja. Efek samping dari pembersihan kerak di dalam tangki, di ruang bakar. Nanti kalau misalnya udah sempurna dengan menggunakan eco racing dan untuk meningkatkan RON, insya Allah untuk penghematan akan berjalan step by step begitu Pak. Ada juga yang langsung penghematan sekian persen. Kalau roda 2 berapa tablet kita pakai? Untuk roda 2, mohon maaf Pak. Untuk roda 2 itu ada eco racing motor Pak. Nah, eco racing motor itu bentuknya blister Pak. Bentuknya blister, jadi bukan sachet. Kalau blister itu seperti kita obat yang kayak KB Pak. Jadi kecil untuk ininya Pak. Untuk tabletnya. Tapi untuk yang mobil itu sachet, jadi lebih besar. Oh iya. Nah untuk motor itu kapasitasnya satu tablet 4 liter Pak. Iya betul. Itu bisa digunakan. Nah nanti kebanyakan seperti ini Pak. Aduh saya belum mendapatkan hasil yang signifikan. Ataupun saya tidak bisa memantau berapa persen sih untuk penghematan begitu. Nah kemarin ada mitranya Pak Sumarlin atau Pak Hoki juga, namanya Ibu Nuri. Beliau menggunakan mobilnya tuh Pak Hoki, mobilnya Pak Nuri Bu Nuri berapa ini ya kemarin deh Pak Hoki? Wah, saya kurang dengar ya Pak. Mobilnya ini kurang dengar Pak kendaraannya. Kemarin jadi kemarin uji coba baru 1 kali. Nah beliau tuh saya rekomendasikan silahkan Ibu full tankkan mobil Ibu sampai betul-betul full, kapasitas berapa liter. Nah nanti yang biasanya jarak dari Jakarta ke Tangerang itu berapa kilometer, nanti menghabiskan berapa liter sebelum menggunakan eco racing begitu. Nah nanti setelah menggunakan eco racing bisa dibandingkan dengan kilometer yang sama begitu. Nah itu untuk yang perbandingannya seperti itu. Jadi awal Bapak pergi itu tidak menggunakan eco racing, full tank. Nanti pada saat pergi lagi lalu menggunakan eco racing nanti bisa dibandingkan begitu. Iya, dibandingkan seperti itu. Karena saya juga seperti itu. Kalau saya kendaraan misalnya untuk yang roda 2 saya full tank 3,5 liter untuk yang motor bebek gitu. Saya kasih 1 tablet. Nah, kadang kita tidak bisa acuannya untuk kilometernya. Kadang hari Pak, karena jarang sih orang yang menghitung kilometer begitu. Kadang saya hari Senin isi, hari Rabu udah diisi begitu kan. Atau udah habis harus ke pom bensin lagi. Tapi bisa dihitung dengan hari, tapi dengan kilometer yang sama atau jarak tempuh yang sama begitu. Karena memang untuk perhitungannya harus betul-betul kita analisa begitu. Kemarin sih nanti saya akan kirim di grup untuk testimoni dari Bu Nuri. Sebenarnya banyak Pak. Dan ini juga untuk eco racing bisa digunakan untuk diesel juga ada. Jadi ada beberapa varian yang untuk bensin sama yang solar. Untuk solar kalau misalnya Bapak punya relasi di perusahaan alat berat ataupun misalnya yang lain itu bisa direkomendasikan, dibikin proposal nanti untuk uji coba. Udah banyak Pak yang tembus di perusahaan yang besar Pak untuk menghemat bahan bakarnya. Begitu. Nah Pak,
untuk yang tadi siang, mohon maaf, tadi saya masih di tempat kerja. Pak Suwardi ini terkait pertanyaannya tuh ID, Pak ya? Ya betul ya. Nah, kebetulan Pak Suwardi ini ID-nya itu atau join itu di reguler, Pak. Nah, ini keputusan yang sangat tepat ya Pak Hoki, karena kenapa? Beda dengan basic dan reguler. Nah, seperti ini Pak, saya akan share. Kebetulan saya reguler juga, Pak. Nah, ini untuk yang punya saya nih, sebentar ya, sekalian, mumpung kita Zoom meeting. Nah, ini bisa dilihat ya, ini ID punya saya. Reguler, kalau dulu reguler itu ID-nya tuh LX ya, atau luxury. Kalau sekarang itu BW atau best word. Nah, ini ID saya reguler. Ya. Nah, ini dengan basic itu berbeda ya. Ada basic ya, basic itu yang 2,1 juta. Kalau yang ini reguler itu, kalau dulu ya 4,5 juta setengah, mohon maaf, yang sekarang 6,1. Sebenarnya sih sama ya untuk ininya, jumlah mohon maaf, untuk ID-nya sama 1, cuman untuk potensinya saja lebih besar dan mendapatkan produk lebih banyak yang pastinya. Nah, ini bisa dilihat untuk masuk di member area. Nanti di sini akan ada home ya, terus ada network. Di sini bisa melihat diagram, member diagram. Di sini bisa dilihat juga activity ya. Di sini ada repeat order. Jadi Bapak Ibu ini bisa belanja tidak langsung ke leader, tapi langsung ke perusahaan. Nah, bagaimana caranya? Di sini ada ya. Caranya seperti apa? Nanti saya akan jelaskan. Poin-poinnya saja dulu untuk ininya ya. Nah, di sini ada stokis. Nah, ini untuk pembelian, saya langsung cek untuk pembelian ya. Contoh misalnya Bapak Ibu mau beli produk, kita klik saja purchase ya. Tunggu dulu nih, ada login. Nah, seperti ini. Nanti di sini ada pilihan jenis pembelian. Nah, di sini untuk yang registrasi ada yang FO tuh belanja awal begitu ya. Untuk registrasi berarti yang 100.000. Bisa dipilih. Contoh misalnya untuk yang registrasi. Nah, ini untuk yang jenis produknya apa. Terus lokasi agennya, contoh di mana Sumatera atau Sulawesi, nanti bisa dipilih di sini. Untuk Sulawesi Selatan, misalnya contoh, pilih agennya PT BES. Nanti di sini ada jasanya pick up atau jasa kurir. Kalau pick up kita diambil ke kantor untuk produk yang akan dipesannya. Kalau jasa kurir ini akan dikirim ke semua alamat di seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri juga bisa. Ini nanti dikirim oleh PT BES langsung. Nah, ini mekanisme untuk pembelian via website. Nah, kebetulan untuk di PT BES ini ada ribuan stokis yang udah tersebar di seluruh Indonesia. Termasuk tim kami juga, Pak, ada stokis ya. Stokis khusus untuk mengurusi semua pengiriman baik dalam dan luar negeri begitu. Sekaligus untuk pengaktifasikan untuk yang member yang baru. Nah, ini untuk sederhananya seperti ini ya. Nah, saya langsung jelaskan terkait yang keagenan ya, atau member area. Nah, di sini ada network, terus ada member diagram, kita klik saja. Nah, ini contoh punya saya. Saya reguler. Bisa dilihat ya, Pak Hoki? Siap, bisa. Oke. Nah, saya akan menjelaskan ya. Untuk yang reguler, tetap kita satu ID. Karena kenapa? Ini aturan dari Kementerian Perdagangan, harus satu ID, satu KTP, satu ID. Itu udah ada ketentuannya, kode etiknya di perusahaan. Tidak boleh ada double, karena memang tidak bisa ya. Seperti itu. Nah, satu ID, satu KTP. Nah, untuk yang reguler ini ketentuannya, jadi di sini akan Bapak bisa lihat ya, Bapak Ibu bisa lihat. Oke, sebentar ya. Nah, ini ada grup
pertama dan grup kedua. Beda dengan basic. Kalau basic itu kita hanya ada satu. Grupnya itu ada satu, dua. Yang ini ya. Saya hapus dulu. Nah, untuk yang saya jelasin dulu untuk yang basic ya. Nah, kalau yang basic itu hanya satu. Di sini basic ya, di sini untuk yang grupnya hanya satu. Jadi nanti Bapak Ibu hanya bisa menempatkan di satu titik saja. Titik kiri atau titik kanan. Nah, untuk yang reguler kita mempunyai dua grup. Yang pertama grup ini, satu, grup 2. Terus di sini grup 1 yang kanan, grup 2 yang kanan. Ini untuk yang kirinya ya, seperti itu. Nah, fungsinya buat apa? Tujuannya buat apa dan kelebihannya buat apa? Contoh seperti ini. Misalnya Bapak Ibu ini mendaftarkan anaknya begitu misalnya, contoh seperti itu. Nah, bisa ditempatkan di sini. Ini yang A misalnya. Seperti itu. Nah, kita berarti mendapatkan satu. Nah, ini kita bisa juga mendaftarkan atau misalnya ada relasi kita yang mau bergabung menjadi member juga atau menjadi agen juga, boleh silakan. Nah, kita bisa ditempatkan mau di sini boleh. Ya, silakan mau di sini boleh. Nah, mau di sini boleh ya. Jadi ada 3 opsi ya. 1, 2, 3. Nah, kalau misalnya di sini yang joinnya si B, nanti kita mendapatkan bonus sponsornya tuh 50.000. Mohon maaf, bonus pasangnya 50.000. Nah, setelah ini terbentuk menjadi 100 pasang, jadi untuk yang reguler itu kita berkesempatan mendapatkan 3 kali rewardnya begitu. 3 kali rewardnya. Siap. Ya. Maksudnya rewardnya bagaimana? Di sini misalnya saya langsung di ini ya, bentar. Supaya lebih mudah karena kalau di situ agak kebingungan juga. Nah, sederhananya seperti ini. Ini yang basic. Kita hanya punya 1 kaki ya, 1 kaki kiri, 1 kaki kanan ya. Nah, kita misalnya closing 1 ditempatkannya di sini. Closing 2 kita ditempatkannya di sini ya. Kita mendapatkan 1 poin seperti itu. Kalau kita closingnya yang basic. Di sini yang basic seperti itu. Nah, kalau misalnya kita di sini yang reguler, berarti di sini reguler ya, berarti berapa poin? 3, karena reguler itu 3 poin, di sini juga 3 poin, ya seperti itu. Nah, kalau yang reguler itu kita udah mempunyai 3, seolah-olah kita mempunyai 3 ID, tapi tetap satu ID, cuman kita mempunyai 3 reward yang bisa kita capai. Nah, contoh seperti ini. Ini punya punya kita ya yang ber-ID reguler. Nah, saya batasin seperti ini. Nah, contoh misalnya closing yang basic 1 aja basic 1 poin dapat di sini yang ini yang reward pertama, ini yang reward yang kedua, ini reward yang ketiga. Maksud reward seperti apa? Untuk yang misalnya kita mendapatkan motor 1, motor kedua, motor ketiga. Nah, itu contohnya seperti itu. Nah, apabila misalnya kita di bawah kita itu ada yang closing juga yang reguler ya 3 ya. Di sini juga dapat 3, di sini dapat 3, seperti itu 3 poin. Jadi 1 kali bekerja tapi kita langsung mendapatkan double begitu, double poin di reward yang kita punya ya, seperti itu untuk yang reguler. Nah, itu untuk yang perbedaannya begitu. Untuk yang basic dan reguler. Ini banyak sih, ada yang bisnis, ada yang priority ya, itu sangat besar, ada yang 7, ada yang 15, ada yang 31. Nah, ini untuk yang member-member baru sih biasanya agak kurang begitu paham, cuman ini hanya basicnya saja. Saya juga masih sedikit belajar juga. Ini hanya basicnya saja untuk reguler. Intinya kita mendapatkan 3 kali kesempatan rewardnya dan 3 kali mendapatkan poin pada saat kita closing.
ataupun repeat order. Nah, sedikit dijelaskan, misalnya ini hanya rekrut member, tapi dari RO juga, karena di bisnis PTBS itu akumulasi dari FO penjualan langsung ya, atau penjualan pembelian pertama, mohon maaf, sama RO repeat order. Nah, seperti itu terakumulasi. Contoh misalnya ada relasi kita mendapat mau beli produk senilai 100 juta. Nah, 100 juta sekarang bisa mendapatkan 50 poin. Nah, kita tidak merekrut member juga bisa mendapatkan poin dari mana? Dari RO. RO contoh di sini 100 juta. 100 juta untuk eco farming misalnya. Di sini kita mendapatkan 50 poin. Di sini 50 poin. Nanti terakumulasi begitu. Jadi yang tadinya 3 berarti 53, terus tidak ada reset poin. Nah, itu untuk sederhananya. Seperti itu. Kalau ada pertanyaan, boleh silakan. Lanjut, Pak. Silakan. Kalau ada pertanyaan atau kurang jelas atau terlalu cepat, boleh. Nah, ini contohnya seperti ini. Kita misalnya mau lihat bonus kita ya. Nah, untuk yang mokesnya aja nih, bonus yang mokes nih, mokes bonus. Nah, contoh seperti ini. Kalau saya kan udah tembus di motor nih, motor pertama. Nah, kalau misalnya reguler itu ada 3. Nah, grup 1, grup 2, coba dicek ya. Nah, ini grup 1, ini motor yang kedua begitu. Ini motor yang ketiga. Nah, ini kan udah tembus tuh. Tinggal ini yang satu ininya lagi gitu. 1 poinnya lagi, yang sebelahnya ini harus ditembusin begitu. Sama yang di ini juga, yang di poin yang lain juga sama. Contoh misalnya di mokesnya yang ini begitu. Ya kalau yang ini udah di 142, yang sebelahnya belum. Nanti bisa dilihat. Jadi tiga kali kesempatan. Kalau basic hanya 1 aja, total omset hanya ini aja gitu udah. Seperti itu bedanya basic sama reguler gitu. Ya. Makanya banyak juga kok Pak ini mendapatkannya 3, ada yang 4, ada yang 5, ya ini seperti ini. Nanti ada grup apa namanya tuh untuk yang rewardnya begitu. Reward pertama, kedua, ketiga begitu. Itu dari perusahaan. Seperti itu. Nah ini ya insya Allah bisa, masih jauh tapi insya Allah yakin sampai lah. Ini ya, nah ini punya saya nih. Ini yang poin pertama atau yang reward yang pertama. Seperti itu. Nah di sini juga bisa dilihat ada yang weekly ya, ada monthly, terus ada bonus sponsor bisa dilihat, ada ulik generasi juga bisa dilihat juga ya. Nah, contoh seperti ini. Nanti untuk royalti atau yang mingguan per harian bisa di sini ceknya ya. Nah, contoh seperti ini. Nah, ini ada bonus pasangan. Nah, ini contoh yang repeat order bisa dilihat ya, Pak Oki. Siap. Ya. Nah, ini 15 juta. 15.000 rupiah, berarti yang 3 poin RO gitu. Poin mana aja? Kita mau poin yang RO yang 350.000 atau yang 1,5 juta atau yang lainnya itu bisa 3 poin ya lumayan 15.000. Nah, kebetulan saya belum capai di new leader ya. New leader sedikit lagi. Nah, Pak di mana sih Pak melihat yang poin new leader itu? Nah, contoh ini nih. Di sini bentar, saya lupa lagi nih. Nah, beda lagi dengan poin mokes tadi, Pak. Nah, ini beda ya. Yang tadi yang dulu saya sempat disampaikan. Untuk yang 100 pasang ini kan kita mendapatkan ini, Pak, yang 1 juta ini begitu. Nah, ini kan baru 89, ini udah tembus nih 134. Sisa berarti tinggal berapa lagi nih? Tinggal 11 lagi. Tinggal 11 lagi udah lumayan dapat 1 juta. Nah, itu apa namanya itu bisa diklaim ya.
atau langsung ke biasanya langsung dikirim ke virtual account kita, begitu. Nah, untuk cara top up, ada yang sudah paham belum Pak? Top up ke kantor BES atau di website? Belum Pak, belum Pak. Belum. Nah, untuk cara top up, contoh misalnya rekan ada yang mau closing atau ada yang mau transfer, tapi mereka itu tidak percaya dengan kita atau tidak mau transfer ke rekening pribadi. Saya sih biasanya dikasih opsi ya, silahkan mau transfer ke rekening kita ya, atau ke rekening perusahaan. Pak, saya pengen ke rekening perusahaan, boleh, karena kita tidak ada tipu menipu ya. Ya kita mau ke kita ya boleh, silahkan mau ke perusahaan. Nah, bagaimana caranya? Nah, nanti bisa dicek langsung. Di sini ada menu stokis, di sini ada top up point product, tinggal diklik saja. Kelihatan ya? Ya, kelihatan Pak. Top up point product. Nah, di sini saldo saya sisanya 16.198 ya. Nah, bagaimana cara top up-nya? Sekarang sih jam 22.00 Pak. Karena nanti akan pending. Lebih bagus untuk top up itu dari pagi ya, maksimal sampai jam 9 malam. Nah, ini untuk yang tutorialnya saja. Nah, contoh seperti ini, di sini ajukan pengisian saldo poin produk ya. Tinggal diklik saja di sini ya. Nah, di sini kita mau transfernya kemana nih? Di sini ada BCA, ada BNI, Syariah, ada Mandiri. Contoh saya mau ke Mandiri nih, karena verifikasinya otomatis ya, tidak diverifikasi manual. Klik saja Mandiri. Nanti nominalnya berapa? Kita closing yang 6.100.000 misalnya. Nah, seperti ini ya. Kurang satu. Oke. Kurang satu. Ya. Nah, udah. Langsung kita, ini saya baca ketentuannya ya. Silahkan isi nominal top up yang akan dilakukan. Rp1 adalah 1 poin. Ya, ini rupiah ya. Cuman sistemnya poin. Minimal top up adalah 100.000 ya. Nah, dan maksimalnya itu 50 juta. Begitu. Nah, pastikan untuk melakukan transfer sesuai dengan nominal yang dikeluarkan oleh sistem. Nah, nanti akan keluar nominalnya dengan secara otomatis. Contoh misalnya 6.100.000 itu bukan 6.100.000, nanti akan ada kode unik 3 digit di belakangnya. Itu harus sama persis pada saat kita transfer. Nah, setelah itu nanti kita tunggu 5-15 menit. Nah, kita masukkan kode keamanannya seperti ini ya. Nah, setelah kita 6.100.000, langsung kita ajukan top up. Error kode keamanan salah berarti. Bentar ya. Mandiri 6.100.000. Nah, ininya harus diganti. SE VZP. Nah, cara seperti ini kita ajukan langsung. Nah, nanti akan keluar ya. Ini bisa dilihat ya. Akan keluar seperti ini nominalnya. Bisa kelihatan Pak Ogi? Kelihatan Pak. Oke. Nah, contohnya seperti itu. Iya, 493. 6.104.93 begitu. Nanti transfernya ke Bank Mandiri ya. Dengan nomor rekening sekian atas nama PT Bandung Eko Sinergi Teknologi. Nanti akan masuk ke sini, Pak. Nah, otomatis akan masuk ke sini. Cuman ini untuk transfernya nominalnya harus betul-betul sama. Salah satu saja, contoh misalnya 6.104.90 harusnya 93. Itu tidak akan masuk, Pak. Nah, kita harus diverifikasi manual, ke bagian top up begitu. Nah, nanti akan masuk ke saldo ini. Nah, setelah masuk ke saldo, kita bisa belanja begitu. Belanjanya di mana? Belanjanya langsung di stokis. Di sini ada purchase pembelian. Klik saja di sini. Nah, di sini kan yang tadi, soalnya kita registrasi ya. Nanti kan ada PIN registrasi, ada yang kedua ya. Untuk yang pembelian FO pertama, ada yang upgrade RO dan sebagainya. Itu bisa dipelajarin, bisa dilihat-lihat ya. Nah, ini
Kita misalnya nggak usah ke stokis, kita langsung jasa kurir juga langsung saja bisa gitu. Coba saja ya, diulik-ulik aja. Nah ini contohnya seperti ini, saya nih yang belanja kemarin tuh, saya top up sendiri nih. 3 kali belanja kalau reguler itu. Yang pertama kita beli 2 registrasi, yang kedua kita beli first ordernya yang BW ya, yang ketiga kita upgrade dari BW ke BW yang basic ke reguler. Nah ini 3 kali. Cuman kalau belum paham nggak apa-apa, kita langsung transfer aja ke stokis atau ke saya sendiri boleh, langsung bisa. Nah seperti itu. Pak, nomor serialnya masuk di mana tuh Pak? Pak, nomor serial masuk ke mana ini Pak? Serial di sini nih, saya buka ya. Oh, nah itu serial ya. di sini. Serial, nah ini kan kalau ini udah saya ambil kemarin kan udah dikirim juga kan. Ya. Nah di sini akan keluar di sini. Iya. Nah ini Pak ya, bisa kelihatan ya. Siap. Nah seperti itu. Nanti untuk yang registrasi juga sama. Nah ini yang PIN registrasi ya. Nah ini udah digunakan oleh Bapak Haji Suwardi seperti itu. Nah kalau ke stokis itu nanti akan dikirim apa doang Pak? Ini doang kan ya? Serial dan PIN kan seperti itu. Kita yang aktifasi. Nah itu contohnya seperti itulah. Oke, paling itu saja sih untuk cara top up, terus melihat perbedaan dari reguler sama basic ya. Seperti itu. Pak Suwardi, Pak Hendy, Pak Hoki, mudah-mudahan bermanfaat. Siap. Kalau ada pertanyaan boleh silakan sebelum saya close untuk yang di website saya nih. Silakan Pak Hendy, Mas Suwardi, ditanyakan yang kira-kira belum jelas. Ini sebenarnya saya baru pertama kali dibuka website punya saya nih, nggak apa-apa lah. Jadi bedanya reguler seperti itu Pak Hoki. Kapan nih upgrade? Iya, saya kalau ada uang mau langsung stokis Pak. Siap, mantap lah. Sayang soalnya. Nah di sini juga kalau belanja itu udah, saya langsung saja mumpung saya dibuka nih. Contoh kita belanja nih. Produk tuh udah keluar secara otomatis Pak. Contoh yang FO aja nih. FO yang BW yang 2 juta. Jumlahnya berapa? Nah ini kan langsung mendapatkan bonus sponsor 400.000. Bisa dilihat ya. Nah totalnya berapa? 12 point value. Maksud point value itu 1 point value itu 1 produk. Nah ini produknya banyak nih. Kita tinggal pilih aja. Contoh yang eco farming di sini tinggal dipilih aja untuk yang eco farming. Nah, di sini kan stoknya berapa? Dilihat dulu stoknya ada atau enggak di kantor pusat. 20.399 masih ada. Klik saja ini 11 gitu kan. Pilih. Terus yang eco racingnya 1 gitu kan. Eco racing mobil. Kayak belanja di Shopee aja. Kayak gitu. Nah, setelah itu tinggal dipilih aja di sini proposal atau flip chart. Gitu kan. Nah, kita pilih contoh yang eco farming buku sama flip chart, pilih. Lokasi keagenannya mana misalnya, oh kita di Jawa Barat, contoh. Pilihannya apa? PT Base. Metode pengirimannya apa? Oh kita mah jasa kurir. Nah kirim aja langsung jasa kurir. Klik jasa kurir akan keluar di sini. Kota pengirim, nama penerima, nomor telepon nanti diganti aja. Di sini ganti aja. Cek ongkos kirim bisa di sini. Ongkirnya berapa begitu. Seperti itu. Bisa di ini ya, bisa dipahamin. Nah, seperti itu ya. Untuk pembelian produk banyak sekali nih. Nah, saya akan bahas di sini juga ada yang repeat order yang lebih murah. Mungkin Pak Haji ya, Pak Hendy bisa dilihat di websitenya. Di sini ada pembelian untuk yang RO atau repeat order. Repeat order itu lebih murah. Ada yang eco farming 1 boxnya itu 100.000 rupiah. Murah sekali Pak. Kalau mau belanja ulang begitu. Daripada kita membeli eceran 250.000 ya. Itu udah ketentuan kode etik dari perusahaan. Nah ini benar untuk yang pembelian. Nah di sini ada yang RO
Nah, bisa dilihat di sini ada yang paket RO 20 juta. Kita mendapatkan 200 box. Berarti harga eco farming atau produk varian yang lain itu hanya 100.000 rupiah. Itu program dari perusahaan, bukan dari sponsor atau bukan dari leader, bukan, ini dari perusahaan. Nah, kita bisa dijual gitu. Misalnya kita RO aja lah. RO 20 juta minimal ya, ini 20 juta, ketentuannya 20 juta. Kalau misalnya kita belum ada uang 20 juta ya berarti repeat order yang 1,5 juta mendapatkan 12 box. Begitu itu lebih murah kan, sama 125.000. Cuman ini lebih murah lagi, 20 juta. Nah, contoh misalnya kita mendapatkan 200 box, jual saja 200.000 begitu kan, satu boxnya eco farming. Karena untuk harga jualnya dibatasin dari 200 sampai 210.000. Kalau di bawah 200.000 itu undercutting, tidak boleh dianjurkan oleh perusahaan. Karena kita juga tidak mendapatkan untung begitu. Nah, ini 100.000 ya lumayan. Kalau misalnya dijual 200.000 juga kita udah punya untung 100.000, udah 100%, seperti itu. Dan kita mendapatkan poin, jangan salah. Kita pada saat repeat order yang 20 juta ini, kita mendapatkan poin sejumlah 10 poin begitu. Nah, jadi di Eco Racing ini multi level, tidak merekrut member, tapi bisa mendapatkan mokesnya dengan cara apa? Repeat order juga kita bisa begitu. Banyak yang sudah berhasil di bisnis Eco Racing tanpa rekrut member. Ada yang relasinya misalnya di pertanian, ternyata banyak sekali yang relasinya menggunakan pupuk kimia, ternyata bisa digeserkan ke eco farming. Apalagi kalau di daerah-daerah yang Kalimantan sawitnya ribuan hektar, wah itu sangat luar biasa. Kalau misalnya kita bisa presentasi, kita bisa uji coba, kita bisa demplot, kita bisa dilihat hasilnya, insya Allah begitu. Karena tidak sedikit. Ada yang kemarin Pak Oki, yang berapa ini Pak, yang di sawit itu yang closing sampai 86 Pak ya? Sampai 86 ya itu. Nah, ya itu luar biasa Pak. Karena kalau kita udah, yang penting sih kalau kita di bisnis PTBS itu yang pertama ya knowledge produk harus dipahamin. Pertama apa ya, pakai dulu produknya. Eco Racing pakai, eco farming kita demplot dulu pakai untuk tanaman kita sendiri. Betul kata Pak Haji tadi, silahkan dipakai dulu. Hasilnya udah bagus, signifikan, nanti bisa direkomendasikan begitu. Nah, banyak sih produk yang lain juga selain dari eco farming. Nah, ini juga ada strateginya, kita mau jualan boleh, silahkan begitu. Tidak merekrut member juga tidak jadi masalah, tetap poin itu didapatkan begitu. Nah, itu rekan-rekan ya. Nah, kalau yang 100 juta ini kita mendapatkan 1000 box begitu. Sama 100.000, cuman poinnya besar 50 poin begitu. 100.000 ya. Ya, 100 juta ini. Sebenarnya sih ada yang lebih murah lagi. Cuman itu program dari perusahaan. Kalau misalnya ada pembelian minimal di distributor 500 juta itu lebih murah lagi. Ya namanya perusahaan ya, semakin omsetnya besar ya pembelian banyak ya semakin murah, seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Silahkan. Untuk login ke member area udah semua bisa Pak ya? Pak Oki, Pak Suwardi, Pak Bisa, Pak. Hendy? Kalau bisa Pak. Baik, alhamdulillah. Untuk aktivasi member ya mudah ya, nanti bisa dibantu, sangat mudah sekali. Ya kalau misalnya udah banyak seperti ini ya kita cari aja yang lebih lebih ini ya, nah ini yang kosong maksudnya tuh. Nah yang kosong kita aktivasinya seperti ini, tinggal diklik saja aktivasi, klik aktivasi di sini ya. Nah serial PIN ya, serial kartu apa yang tadi, serial kartu yang didapat dari kita pembelian PIN registrasi dan produk. Kalau misalnya belum paham membeli produk di website Sinergi, bisa dibantu sama kita begitu. Nanti dikirim serialnya. Untuk aktivasi ada di YouTube channel saya tutorialnya. Untuk pembelian produk juga ada di YouTube channel, udah sangat lengkap sih. Cuman ini untuk yang ini aja dibahas lagi sedikit ya. Nah ini untuk yang registrasinya harus dilengkapin juga seperti ini. Nah nanti akan dilihat kalau bonus sponsor
Bisa dilihat di sini statistik bonus. Di sini ada harian, weekly, monthly ya, total bonus, reward bonus, mokes, sponsor, weekly binary ini per hari Rabu. Bonus pasangan kalau ini ya. Royalty breakaway ini yang RO seperti itu per bulan ya, seperti itu. Bisa dilihat di sini. Ini langsung ya, kalau misalnya kita closing, kita 1 hari langsung dibayar. Jadi sebelum keringat kering, PTBS langsung membayar kita begitu, tanpa harus ditunggu 1 minggu, 1 bulan. Perusahaan yang legalitasnya udah sangat lengkap, alhamdulillah untuk pembayaran bonus itu langsung masuk dan tidak ditunda-tunda begitu Pak Oki. Oke, paling itu aja sih untuk penjelasannya di website area Sinergi. Kalau ada pertanyaan silahkan, kalau tidak saya lanjut ke yang lain materinya, atau bisa tanya jawab boleh. Ya. Next. Baik. Pak Edi mau bertanya, silakan. Kalau ada yang susah tadi. Untuk eco farming, untuk pengaplikasian udah ini Pak Haji ya. Ada yang ditanyakan Pak? Silakan Pak. Oke, ini baru saya buka kardusnya. Isi eco farming 34 tube. Betul. Racing dua box. Betul. Pak begitu? Nah, betul Pak. Saya sedikit jelaskan Pak ya. Kenapa itu tidak keseluruhannya eco farming Pak? Karena itu program dari perusahaan. Sebenarnya yang didapatkan itu Bapak hanya 34 saja. 34 box. Yang 2 box itu hanya bonus saja Pak dari perusahaan. Tapi ada saya lihat di Anuta itu yang kita kirim itu 36 box tambah eco racing. Betul, betul Pak. Jadi untuk yang itu totalnya 34 ditambah eco racing begitu. Jadi totalnya 36 box. Nah, di situ saya lihat 36 box tambah eco racing. Ditambah eco racing di forumnya Pak ya? Ya, tapi ini saya terima cuma 34 tambah eco racing 2. Apa 2 ya? Begitu. Bentar Pak. Jadi untuk total untuk yang reguler itu kita hanya mendapatkan 36 box Pak totalnya begitu. Oh, dengan eco racingnya? Betul, dengan eco racingnya. Oke, sudah. Kalau begitu sudah cocok. Iya. Jadi apa namanya tuh? Ya sesuai dengan ini dari website Pak. Kan saya beli langsung ke PT Bandung Eco Sinergi. Nah, itu untuk totalnya itu 36 box. Yang 2 boxnya itu eco racing begitu atau eco racing series. Nah, seperti itu Pak. Yang sisanya itu boleh eco farming begitu. Tapi nanti pada saat belanja yang kedua mah eco farming keseluruhannya boleh, silahkan. Jadi yang 2 box itu hanya bonus saja. Bonus saja dari perusahaan. Seumpama habis saya punya ini, saya pakai ini, saya beli lagi. Gimana caranya kalau mau beli lagi? Seumpama beli 2 juta. Seumpama saya mau beli 2 juta. Gimana cara pesannya? Pesan ini anunya farmingnya. Baik Pak Hendi, Pak Suwardi. Jadi gini Pak, kalau misalnya Bapak habis atau mau belanja ulang, itu bisa dibantu sama saya Pak. Oke, siap. Nanti misalnya, nanti kalau untuk pembelanjaan kedua Pak lebih murah Pak. Pembelanjaan kedua itu lebih murah. Jadi contohnya seperti ini, Bapak kan kalau misalnya yang basic itu kan 2 juta 100 Pak ya? Iya. 2,1 juta. Itu kita mendapatkan 11 box eco farming atau totalnya 12 box lah ya. Totalnya 12 box Pak, senilai 3 juta. Itu untuk yang awal Pak ya. Tapi Bapak kalau misalnya pengen produknya 12 box untuk pembelanjaan ulang ya, setelah menjadi member itu murah, hanya 1,5 juta Bapak udah mendapatkan produk 12 box Pak eco farming. Begitu. Oke. Sudah. Jadi harganya hanya Rp125.000. Begitu. Kalau Bapak jual 250.000 atau misalnya digunakan juga bisa lebih memangkas biaya operasional untuk lahan Bapak begitu. Nah, ini yang kenapa orang
join atau menjadi agen itu tidak harus menjual juga, tapi kalau misalnya kita mau menggunakan produknya lebih murah, ya alhamdulillah lebih bisa memangkas biaya operasional untuk penggunaan pupuk begitu Pak. Jadi ini isi kardus yang kita kirim ini ada 3 buah buku, ada business review, ada eco racing dan ada eco farming. Iya betul Pak. Oke. Nah, di situ untuk cara pengaplikasiannya udah sangat lengkap di buku eco farming, itu udah sangat jelas sekali Pak, media pelarutnya begitu kan. Terus untuk yang semua jenis tanaman udah sangat lengkap. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan boleh via chat langsung ke saya boleh. Saya mau tanya ini kan saya mau tanam jahe. Apakah itu lahannya disemprot dulu atau digemburkan dulu baru semprot? Nah, untuk metode pengaplikasian eco farming itu ada penyemprotan H-5 Pak, H-5 sebelum tanam. Nah, ini rencananya Bapak maksud saya apa digemburkan dulu baru H-5 kita semprot atau dalam keadaan padat tidak digemburkan? Gemburkan dulu. Kalau bisa digemburkan dulu Pak. Oh gitu, oke, saya sudah mengerti. Ya, nanti kalau udah digemburkan, nanti bisa disemprot H-5 sebelum tanam. Nah, itu kita harus dipahamin juga Pak. Jadi H-5 sebelum tanam tuh kadang ada beberapa yang salah persepsi juga Pak. Contohnya seperti ini. Mumpung kita lagi kopdar juga Pak. H-5 sebelum tanam itu, contoh kita garis lurusnya di tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5. Ya, ini sebelum tanam. Ini yang setelah tanam. Nah, contoh misalnya Bapak 1 hektar, berarti 1 hektar itu untuk saya ini di garis bawahnya untuk yang lahan 1 hektar. Berarti ini untuk yang 1 hektar untuk lahan padi misalnya Pak ya. Ini saya dimisalkan saja. Nah, ini untuk H-5 itu totalnya 6 tube Pak. 6 tube untuk yang lahan padi ya. Nah, ini H-5 sebelum tanam itu berarti hari pertama, berarti ini 1 tube atau 1 liter atau difermentasi seluruhannya. Jadi untuk hari pertama kita semprot, hari kedua kita semprot, hari ketiga kita semprot, hari keempat kita semprot juga, hari kelima kita semprot juga begitu. Bukan H-5 di hari pertama, bukan seperti itu. Jadi dari 5 hari ini kita ada kesempatan waktu untuk pengaplikasian. Nah, itu sesuai dengan seminar yang saya ikutin di PTBS begitu Pak. Jadi kadang-kadang ada juga sampai ke 3 hari misalnya, atau hari pertama, hari kedua, hari ketiga boleh silahkan. Cuman jangan sampai hari pertama saja ini nunggu sampai 5 hari, tidak. Jadi untuk pengaplikasiannya seperti ini. Itu harus dipahamin. Untuk yang jahe itu kurang lebih 4 tube ya. 4 tube untuk H-5-nya Pak. Oke. Untuk 1 hektar. Ini rencananya untuk yang jahe berapa luas Pak yang diaplikasikan Pak? Cuma uji coba dulu sekitar 20 kg, sekitar 1000 meter persegi. Enggak, 1000 apa? Itu 1000 tanaman gitu. 1000 tanaman. Kalau Bapak kalkulasikan berapa meter persegi Pak untuk luasnya? Nanti saya hitung Pak. Kira-kira 50 cm jaraknya satu tanaman. 50, satu tanaman 50 cm. Ya. 1000 kali 50 Pak ya. Saya sih butuh ini Pak, luas lahannya nanti mungkin Bapak bisa di ini Pak ya. Luas lahannya berapa? Berapa meter persegi Pak? Apakah semuanya disemprot? Ini yang saya butuhkan. Lahannya semuanya disemprot atau khusus untuk tempat tanamannya saja? Nah itu jadi ada ini Pak, ada H-5 sebelum tanam yang tadi saya sampaikan. H-5 sebelum, yang pertama mungkin step by step Pak ya. Pertama Bapak hitung luasnya berapa meter persegi. Yang pertama itu, nanti kita akan hitung dosisnya berapa Pak, sama dengan dosis berapa yang kita butuhkan. Nanti saya akan jelaskan terkait yang pengaplikasian.
Ini yang pertama. Yang kedua, nanti Bapak metodenya langsung mau sebelum tanam atau setelah? Kalau lebih bagus sebelum tanam. Nah, untuk pengaplikasian yang jahe itu ada H-5 sebelum tanam. Bapak bisa lihat di buku Eco Farming. H-5 sebelum tanam ini totalnya berapa luas meter persegi yang akan diaplikasikan. Nah, ini saya harus tahu dulu, Pak. Berapa meter persegi luas lahan, kalau dijumlahkan untuk misalnya pohonnya Bapak ada 1000 begitu. Saya tidak bisa menghitung Pak jumlahnya berapa walaupun misalnya dikali 50 cm per ini gitu. Oh, maksudnya semua ini lahannya kita sampel semua pakai Eco Farming, atau maksud saya mungkin saya salah, pohonnya saja kita semprot. Yang pertama tanahnya dulu Pak, tanahnya dulu. Nanti setelah tanah, setelah Bapak kurun waktu 5 hari, baru nanti ke tanaman begitu Pak. Oke, kalau ini kan saya sudah tanam kurma. Gimana cara pengaplikasiannya kalau kurma? Karena saya kalau sudah kurma tanam. itu umurnya berapa tahun Pak? Baru saya beli bibitnya, kira-kira ada 50 cm. 50 tingginya. cm, tapi itu udah tanam Pak ya? Udah. Jumlah lahannya berapa Pak? Jumlah tanamannya berapa Pak? Itu digunakan di polybag atau langsung di lahan Pak? Langsung di lahan, cuma jarak 7 meter. 7 meter dari berapa ratus pohon yang Bapak tanam? Saya cuma uji coba 20 pohon. 20 pohon. Bapak gunakan saja, cukup untuk ini bisa digunakan 20 Pak, 20 mili. 20 mili Eco Farming bisa disemprotkan. Nah, 20 mili itu nanti Bapak punya jerigen yang ukuran berapa liter, Pak? Ada yang 14, ada yang 20. Untuk per pohonnya begitu? Ya, jadi gini, Bapak siapkan Eco Farming yang udah difermentasi hanya 20 mili. Hanya 20 mili saja. Jadi gini, Pak, saya sedikit untuk ini ya, untuk pengaplikasiannya dulu. 1 tube itu untuk 1000 mili Pak, ya, atau 1 liter lah ya, atau 1000 mili ya. Nah, kalau misalnya Bapak membutuhkan hanya 20 mili saja, ini kan sangat jauh sekali Pak. Bagaimana caranya? Dari 1 tube ini kita dibagi Pak, dibagi setengah tube, dibagi 1/4 tube. Caranya gimana? Dipotong saja sama Bapak. Nah, seperti itu. Kalau misalnya 1/4 tube, berarti kita hanya mendapatkan 250 mili, Pak. Mili. Kalau kita mau mendapatkan 20 mili, kita potong lagi ini, Pak. Seperti itu. Nah, bagaimana supaya Bapak tidak bingung untuk, waduh ini dipotong lagi, kan seperti itu. Bapak untuk pengaplikasiannya berbarengan dengan lahan yang lain, itu hanya sisanya saja. Nah, seperti itu. Contoh misalnya Bapak mau pengaplikasian yang tadi apa Pak? Jahe. Nanti dibarengin aja Pak. Gitu. Jahe kan misalnya lahannya H-5 sebelum tanam. Nanti disisakan saja 20 mili. Khusus untuk yang si kurma ini Pak. Nanti kita konsultasi via telepon supaya nanti lebih jelas lagi Pak. Oke. Kalau pohon cengkeh gimana? Disemprot langsung pohonnya? Kalau cengkeh itu sistemnya biopori. Berapa tahun luas lahannya? Ini Pak, mohon maaf untuk yang umurnya Pak. Umurnya sudah ada 5 tahun. Ada yang 40 tahun. 40 tahun? Iya. Cengkeh? Ada yang 5 tahun. Oke, ada 5 sebelumnya tahun. itu bagaimana untuk ininya Pak? Untuk buahnya bagaimana, bagus atau tidak Pak? Sebelumnya menggunakan sebelumnya pupuk kan apa Pak? Kita pakai pupuk kimia, Ponska Plus kita pakai. Alhamdulillah buahnya lumayan. Cuma saya lihat lagi Eco Farming, saya mau coba, saya mau beralih ke Eco Farming. Baik, karena organik Pak ya. Nah ini Pak, kita belajar hitung-hitungan Pak. Bapak kalau 1 hektar cengkeh, 1 hektar cengkeh itu berapa uang yang Bapak keluarkan untuk pupuk yang menggunakan pupuk kimia Pak, Ponska? Berapa rupiah biaya operasional yang Bapak keluarkan Pak?
Cuma 1 juta lebih gitu. 2 juta lebih. 2 juta lebih. Iya. Biasa. Saya gunakan 2 juta setengah. 2,5 juta untuk 1 hektar, Pak. Luar Ya. biasa ya. Itu termasuk Posca, terus pakai dolomit nggak, Pak? Enggak, cuma Ponska saja. Posca saja 2,5 juta untuk 1 hektar. Bapak beruntung menggunakan eco farming, Pak. Eco farming 1 hektar itu cukup 1 tube, Pak. Nah, Justru saya lihat di WA itu, saya beralih ke eco farming. Jadi di daerah Nah. saya itu baru saya yang coba, yang lain belum. Nah, ini kesempatan Bapak, Pak. Saya hitung dulu, Pak. Ini kita perbandingkan saja, Pak. 2,5 juta dengan 250.000. Ini ukurannya sama 1 hektar. Kita nggak usah muluk-muluk, Pak. Hasilnya sama, Pak. Hasil panennya kita sama. Kita garis potong aja. Hasil panennya sama, Pak. Sama. Misalnya seperti itu. Bapak ini udah menghemat biaya operasional ini, Pak. Hampir berapa persen? Besar sekali, Pak. Apa namanya, setiap 4 bulan saya pemupukkan. Kalau ini berapa kali pengaplikasiannya ini? Baik. Setahun. Untuk ini Bapak pengaplikasian 2,5 juta untuk 4 bulan. Sebenarnya sih masih jauh sekali, Pak. Sekarang Bapak misalnya, saya hitungnya harga agen saja, Pak ya, atau harga eceran 250.000. Padahal Bapak hanya mendapatkan harganya 175.000, apalagi kalau beli ulang lagi murah, Pak. 125.000 untuk 1 hektar. Nah, misalnya Bapak 4 bulan. Nah, kalau untuk eco farming ini untuk lahan berbatang keras, contoh sawit, terus cengkeh ataupun durian, Bapak punya yang lain lah, yang ini yang batang keras, itu satu pengaplikasian pertama itu dianjurkan dari PTBS itu 1 sampai 2 bulan pertama. Oh, bukan per minggu. Benar, Pak. Ini saya di itu dulu, Pak. Sebentar, Pak ya. Mohon maaf, Pak. Nah, untuk awal pertama, Pak, 1 sampai 2 bulan atau 2 bulan saya hitung ya. Itu per minggunya selama 2 bulan berturut-turut Bapak harus pengaplikasiannya selama 14 hari. 14 hari. 14 hari. 14 hari. Ya, Berarti ya. berapa kali pengaplikasian, Pak? 4 kali, Pak. Berarti kalau misalnya 1 hektar, hari ke-14 pertama 1 tube. Bentar, Pak. 1 tube, 1 tube, 1 tube, 1 tube. Berarti Bapak mengeluarkan kurang lebih selama 2 bulan itu 4 tube. Kalau kita hitung rupiah, itu antara 1 jutaan, Pak. Masih jauh, Pak ya. Nah, 1 juta, Pak, kalau 250.000. Nah, nanti untuk kedepannya, setelah hasilnya signifikan, kelihatan mungkin sama Bapak, kita tidak usah lagi per 2 minggu, Pak. Setelah 2 bulan ini lewat, Bapak tidak usah 14 hari, Pak. Boleh Bapak pangkas di antara 1 bulan pengaplikasian, boleh. Tapi Bapak udah lewat 2 bulan, Pak ya. Iya, iya. Atau 2 bulan. Nah, seperti ini. Ini lebih hemat lagi, Pak. Nah, yang pertama tujuannya buat apa? 2 bulan itu, Pak. Untuk restorasi tanah dulu, Pak. Ya, di sistem biopori kita pakai nih. Sistem biopori kalau cengkeh yang sudah besar. Betul. Sistem biopori. Ini pohon Bapak. Cengkeh. Ini kan ada, kalau sawit itu ada piringannya. Ini bisa dilobangin 4 penjuru angin, Pak. Nah, seperti ini, Pak. Utara, Dilobangin timur, selatan. kurang lebih 20 sampai 30 cm, Pak. Dari batang. Nanti untuk 1 pohon ini, rekomendasi dari saya, Pak ya, pengalaman yang lain udah berhasil. Kan 1 tube itu 1 liter. 1 liter. Bapak harusnya kan 200 liter nih, Pak. Bapak sediakan 200 liter di tong, tapi betul-betul steril tongnya. Nah, Bapak sekarang pangkas saja di 100 liter, Pak.
pangkas 100 liter. Dari 1 liter ini yang udah difermentasi, Bapak pangkas saja untuk awal menjadi 100 liter dicampur langsung. Nah, untuk 1 batang ini Bapak gunakan dari 1 liter 1 liter aja Pak cukup. 1 liter. Ini lebih kental. Dosisnya lebih mantap. Insya Allah Pak, hasilnya akan lebih signifikan. Jarak lubang dari batang berapa senti? 30 senti atau? Kalau jarak dari ini Pak, kurang lebih ada yang setengah meter. Jadi kan ini ada pangkalnya Pak, pangkal daunnya Pak. Nah ini Bapak bisa digaris luruskan Pak. Nah, ini Ujung lubang. daun. Ujung Ya, daun ujung terluar. daunnya Pak. Ah, betul. Nah, ini Bapak digaris luruskan saja. Ini kan cengkeh Seperti itu. 4 totalnya Pak ya. Oke, siap. Nah, seperti itu Pak. Saya mohon maaf di gambar-gambar seperti ini supaya ini Pak. Iya, Karena dipahami. online seperti ini Pak, saya tidak bisa ke lahan Bapak, tapi setidaknya saya harus bisa mengaplikasikan seolah-olah itu lahan Bapak begitu. Tapi dengan pengalaman dan Siap. saya yang ikutin seminarnya begitu Pak, supaya nah ini tujuannya kita tuh tidak merekrut member saja. Kita tidak hanya menjual saja produk Pak, tapi kita betul-betul disampaikan pengaplikasian seperti apa, jarak untuk pengaplikasian dosisnya seperti apa, itu betul-betul dihitung Pak. Tidak sedikit yang gagal karena tidak memahami cara pengaplikasian. Pertama itu. Kedua, tidak dibina oleh member yang mendaftarkannya itu Pak. Kita melihat buku, oke di buku udah sangat lengkap ya Pak, di sini nih. Dan juga pegang bukunya nih Pak. Di buku udah sangat lengkap sekali, tapi kan lebih pengalaman lagi yang di lapangan Pak begitu. Oh, ini untuk di buku nanti bisa bisa dimodifikasi, itu banyak sekali. Ada yang lebih bagus lagi, ada ya, saya ambil kesimpulan seperti itu. Begitu Pak. Oke. Insya Allah mudah-mudahan berhasil. Amin. Tinggal ditunggu testimoninya nih Pak Haji, saya udah Oke, siap. nih. Oke, paling itu saja sih. Hoki ada tambahan? Ya Pak, untuk tanahnya Pak itu untuk min 5-nya itu pakai fermentasi. Dan untuk tanahnya hanya yang fresh saja Pak, itu dong dijelaskan Pak. Maksudnya gimana Pak? Agak kurang ini Pak, gimana? Ya, itu kan ada 2 metode ya untuk pengaplikasian lahan Pak. Itu molase pakai air apa aja yang lebih bagus, dan untuk tanaman khususnya daun itu apa pakai yang fresh aja Pak? Gimana Pak? Oke, sebentar Pak ya. Nah, untuk pengaplikasian awal itu, saya senangnya coret-coretan Pak, supaya jelas. Yap. Yang tadi, pertama, kalau misalnya ada mitra kita atau kita sendiri yang akan pengaplikasian, kita hitung dulu luas lahannya Pak. Ini paling penting. Luas lahan ini kan harus dihitung. Tujuannya buat apa? Menghitung dosis yang kita akan pakai Pak. Siap. Nah, seperti itu. Kalau misalnya kita nanti ditanyakan juga untuk pengaplikasiannya apakah lahannya udah ditanam atau belum? Oh, belum Pak. Nah, kita dianjurkan di H-5. Nah, seperti itu. H-5 sebelum tanam itu lebih bagus. Untuk apa? Untuk restorasi tanah, untuk meningkatkan pH tanah. Lebih bagusnya dicek dulu pH tanahnya berapa. Before sama after, atau sebelum atau sesudah. Seperti tujuannya buat apa? Nanti akan terlihat perbandingannya begitu Pak. Nah setelah itu, ini kan untuk dosis kita udah ketahuan nih jumlahnya berapa dengan luas lahannya. Ini juga untuk cara pemakaiannya, rencana mau apa? Mau H-5 sebelum tanam boleh. Nah ini udah ketahuan juga dosisnya. Nah pada saat misalnya setelah tanam di hari ke-10 ya, 10 sampai ke 4 kali ya, 10. Nah, sini. Nah, ini lebih bagus ya,
lebih bagus untuk eco farming ini yang fresh Pak, yang bagus, yang baru, ini juga yang baru, sesuai dengan dosis Pak. Contoh dosisnya biasanya untuk yang 1 hektar lahan ya, untuk yang padi ini satu tube, seperti itu. Kalau lahannya Siap. kurang dari 1 hektar, ya setengah saja, setengah tube, misalnya contoh setengah tube, sesuai dengan inilah, ini nih, yang rumus yang pertama harus kita dapatkan tuh ini dulu, makanya baru kita ke sini. Ya. Ya, seperti itu Pak. Ya. Ini yang fresh, jangan yang fresh. lama, karena terlalu lama Pak. Kalau misalnya 10 hari kita nunggu dibuatkan yang ini misalnya, ini butuhnya hanya setengah tube gitu kan, atau setengah liter gitu, dibuatkan 1 liter. Ini jaraknya lama sekali, 10 hari. Oke lah, ini kan si eco farming ini bakteri yang dilemahkan pada saat dibuatkan biang, itu bisa semakin lama semakin bagus. Tapi itu juga bagaimana cara kita penyimpanan, terus bagaimana cara kita untuk perawatannya si eco farming yang kita fermentasikan begitu. Nah, untuk pelarutnya juga harus dipahami juga. Untuk pelarutnya yang pertama boleh menggunakan air ya. Airnya jangan air yang di selokan atau yang misalnya nggak ada nih, tinggal ambil aja di kolam dan sebagainya. Jangan, ini harus yang betul-betul steril. Steril itu contoh misalnya kita punya, ya lebih bagus aqua gitu Pak, karena pH-nya hampir mau netral di 7 Pak. Atau air yang inilah mineral lah, contoh yang seperti itu ya. Boleh beli aja yang ke Alfamart yang 1 liter buat fermentasi supaya steril dan pH-nya di kisaran 7 atau 6, pokoknya di bawah, di atas 6, sekian lah. Ya. Nah, ini bisa dicek juga di Google untuk yang pH aqua berapa ya. Lebih bagus tuh kalau nggak salah ada yang amidis itu hampir ke 7 ya. Semakin besar ya semakin bagus. Cuman ya lebih bagus untuk yang ini air zam-zam. pH-nya di atas 8 Pak. 8 ya? Milagros 8 Pak. Itu. Pakai Milagros Pak, 8 ya, Pak, 9. Milagros mantap itu. Nah contoh seperti itu. Cuma mahal kan? Iya mahal. Nah contoh seperti ini gitu kan untuk air. Nah untuk air kelapa bisa digunakan air kelapa. Ada juga yang bertanya Pak, kalau udah pakai air kelapa boleh menggunakan gula aren. Nah untuk penggunaan gula aren juga ya, ini harus digarisbawahi jangan terlalu banyak. Ada yang berbilang Pak ini setengah kilo udah aja bikin kolak Pak. Kan seperti itu. Nah cukup 3 gram saja untuk 1 liter air, untuk 1 liter yang difermentasi atau 1 tube 3 gram. 3 Ini gram. juga jangan salah, gula aren itu banyak yang palsu Pak. Banyak yang palsu apa? Banyak yang menggunakan kimia juga. Nah, kenapa tidak boleh menggunakan gula pasir? Itu masih mengandung kimia Pak untuk prosesnya. Gula aren yang betul-betul pure gula aren itu yang agak hitam. Kalau ada itu yang yang betul-betul yang asli. Gak ada suara ya Pak? Pak ini monitor ada suara? Pak Aep, nggak ada suaranya Pak Aep. Iya nih Pak Aep.
media lah. Kalau di kalau di pabrik saya di farmasi kan media full itu bau bakteri itu seperti itu. Nah itu sama persis kayak di eco farming. Nah ini untuk yang media untuk makanannya itu bisa menggunakan gula aren. Kalau udah menggunakan air kelapa, jangan lagi menggunakan gula aren. Jangan double itu kan untuk yang air kelapa udah termasuk nutrisi buat ini untuk mikroorganismenya begitu. Udah cukup saja air kelapa saja begitu. Kecuali kalau air mineral biasa menggunakan gula aren 3 gram untuk pengaplikasian nanti setelah 4 hari atau 3 hari lah minimal boleh silakan begitu. Oke, itu aja Pak. Ada tambahan lagi atau ada yang ini? Silakan. Sambil melihat ini nyari casan dulu bentar ya. Cukup untuk saya. Pak Hendy, kalian ada yang ditanyakan atau Pak Haji? Cukup juga untuk saya. Ya, pelan-pelan aja Pak. Nanti juga kesananya paham Pak. Ya, kalau sudah dipraktekkan. Oke, siap. Karena betul kata Pak Haji ini ya, kata Pak Haji itu yang konsultan tuh Pak Hoki. Ya, Pak konsultan Pak ini Munir. Pak Munir, kalau eco farming itu bukan secara logika atau hitung-hitungan itu bisa gitu. Bisa dalam artian dihitung seperti ini, tapi yang lebih bagusnya dipraktekkan. Betul. Yeah. Itu nanti akan keluar Pak, keluar tuh formula-formula dari para petani itu beda-beda Pak. Setiap daerah beda-beda. Ada juga yang menggunakan kohe dulu kan, sekian persen kohenya, ada yang menggunakan kimia dulu 25% atau sekian persen ada. Gitu. Jadi sesuai dengan ini aja, kondisi di daerahnya kan beda-beda, untuk kesuburan tanah beda-beda, untuk pengaplikasian juga beda-beda, seperti itu. Nanti akan ketahuan formulanya. Cuman saran dari kami jangan sampai uji coba lahan terlalu besar. Dalam artian itu uji cobanya sedikit saja dulu. Misalnya contoh kita punya lahan 2 hektar. Kita uji coba dulu cukup 1/4 hektar saja. Nanti formulanya udah ketahuan, udah hasilnya udah oke, dirasa udah menguntungkan buat kita, dan memang betul diperhitungkan bisa menguntungkan, silahkan digunakan secara besar-besaran begitu. Kalau udah uji coba yang kecil dulu, nanti dibandingkan saja begitu. Selain dibandingkan hasil, dibandingkan juga dengan biaya operasional yang tadi saya hitung begitu. Seperti Pak Haji tadi. Begitu. Oke? Paling itu saja sih untuk malam ini. Siap. Tambahan lagi. Terima kasih atas informasinya. Sangat bagus sekali Pak. Oke, Pak Haji, Pak Suwardi, Pak Hendy, ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada pertanyaan, saya tutup. Pak. Baik, terima kasih untuk malam ini, untuk Zoom meetingnya cukup sekian. Nanti di next besok hari, insya Allah saya akan jadwalkan kembali. Cuman di grup sebelah juga ada yang mau ikut juga Pak. Nanti kita bahas untuk yang materi-materi yang lainnya, atau kita tanya jawab, boleh silahkan. Atau boleh. Ada yang ditanyakan di grup, silahkan, jangan malu-malu. Untuk yang member baru, member lama silahkan. Terus bagaimana strateginya nanti bisa dibahas, boleh. Oke, terima kasih untuk kesempatannya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menonton videonya, alangkah baiknya rekan semua menekan tombol subscribe dulu dan tekan loncengnya agar mendapatkan update terbaru dari Bisnis Sinergi. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.